baik, cantik. Aku beruntung banget kenal sama kamu. Bisa aja, gombal. Aku sayang sama kamu. Aku mau putus sama kamu. Dikatakan mata. Hey yo, what's up gengs? Apa kabar? Ketemu lagi sama gue Cita yang nemenin Komo di kasus kali ini. Hari ini kita mau ketemuan sama klien barunya kita yang namanya Tasya. Oke, nah ini kan emang gue baru sama Konjita juga baru baca email yang dikirimkan gitu. Tadi lu juga udah ngobrol sama Fajar, kru dari tim Kata Kamputus gitu. Tapi di sini kita pengen untuk nanyain detail aja sih tentang masalahnya lu, biar kita pun juga gampang untuk ngebantuin lu gitu loh. Nah, dari apa yang gue dan Komo tangkap melalui email yang udah dia kirim sebelumnya, Tasya ini lagi punya masalah sama pacarnya. Yang lu bilang ya pacar lu udah lama kan? Ada 5 tahunan. 5 tahun dari SMA. Oke, terus dalam 5 tahun itu emang ada banyak masalah? Ya namanya pacar mungkin iya lumayan ada masalah, cuma untuk kayak ke belakang-belakangan ini lebih apa ya, lebih jauh lebih parah aja gitu kan. Semenjak dia apanya yang lebih parah nih? Maksudnya berantemnya jadi lebih sering atau gimana maksudnya? Berantem sih mungkin kurang ya, susah juga karena dia tiba-tiba kayak jadi berubah, terus jarang juga ngasih kabar semenjak dia masuk ke kantornya itu. Berubahnya itu gimana? Gimana ya, pokoknya jadi sering hilang-hilangan, sering nggak ngasih kabar gitu. Kayaknya gimana, kayak aku tuh udah dianggap kayak nggak penting aja gitu. Lu bilang cowoknya lo udah nggak nganggap lu lagi, itu parah menurut gua. Yang lebih bikin aku kecewa lagi apa kak? Aku itu kemarin anniversary ke-5 tahun dan dia tuh benar-benar nggak ada kabar ke aku. Dia tuh nggak ngucapin sama sekali. Dia nggak di anniversary yang ke-5 tahun dia nggak ngabarin lo juga. Nelfon pun enggak. Atau ada usaha apa gitu enggak? Sama sekali nggak ada, dan itu aku yang nelponin, aku yang benar-benar ngechatting dia. Dibalas nggak? Dibalas nggak? Sesibuknya lo nggak mungkin kan lo nggak bisa ngangkat telepon atau chatting pacar lo dan ngucapin selamat. Ya oke lah, gue ngerti mungkin kita harus paham juga sekarang cowoknya punya aktivitas baru. Tapi ini anniversary lo Mo, dan bukan bulan lo, ini tahun. 5 tahun mereka pacaran itu udah milestone yang gede banget menurut gue. Ya mungkin kan sebagian orang menganggap anniversary itu penting gitu lah. Sebelumnya tapi dia nganggap penting gak anniversary kalian sama 2-3? Makanya jujur aku kaget, baru kali ini dia kayak gini. Jadi perubahannya Leo yang emang berasa inilah yang bikin Tasyanya ini takut gitu loh gengs. Oke, dan lu udah mencoba untuk ngertiin dia dan memahami dia tentang kesibukan dia dan kerjanya dia? Aku udah ngertiin dia. Sempat sih kemarin, itu cuma sekali-sekalinya doang dia ngabarin aku kan. Itu kapan? Itu ya sebelum aku anniversary. Pokoknya tuh aku tanya gimana keadaan dia sekarang. Jadi gimana anniversary belum ada tapi? Gak ada, itu dia tuh cuma sekali-sekalinya, dan aku nanya, emang sih sebelum itu juga dia udah ngilang ya. Aku nanya, kamu kenapa sekarang jadi ngilang-ngilang kayak gini, ke aku jarang ada kabar. Oke, lu udah nanya, berarti bagus. Dia malah gimana ya, balikin ke aku tuh kayak, apa sih kamu bawel banget, kamu rewel. Gak hanya Leo gak memberikan kabar, tapi Leo juga kayak seolah-olah menghindar tiap kali Tasya mencoba untuk ngubungin dia. Oke, enggak, tapi dari apa yang lu rasain sekarang, perubahannya dia gitu lah. Menurut lu dianya ini berubah gara-gara apa? Iya berubah, intinya ya setahu aku gitu, semenjak dia masuk ke kantor ini tuh benar-benar beda banget sama aku. Feelingnya lu, feeling seorang perempuan apa? Dia tuh
udah bukan yang aku kenal kayak waktu itu Kak. Dari pertama kali aku kenal tuh beda banget. Oke, gue tahu lo curiga, tapi ya kita jangan mikir ke sana dulu ya, karena kita juga belum tahu. Gue sama Koko juga baru lihat permukaannya aja. Kalau emang tadi lo bilang lo pengen ke kantor dia, lo pengen tahu dia aktivitasnya ngapain dan bener atau enggak dia kerja serius, ya udah kita akan coba untuk ngikutin itu. Tapi kita akan coba untuk ke kantor gitu. Tapi ya apapun itu ya bisa terjadi. Tapi kalau emang semuanya itu seperti apa yang lu duga, gimana kalau dia emang itu? Aku belum kepikir sampai situ ya Kak. Cuma sedih pasti sedih, aku juga bingung. Aku jujur aja kecewa banget. Ya udah jangan mikir ke situ dulu. Jangan mikir ke situ dulu ya. Sekarang kita cari tahu aja dulu. Gak pakai lama, akhirnya gue, Komo, klien kita dan seluruh tim Katakan Putus berangkat ke area kantornya target kita Leo. Pada saat sampai di depan kantornya Leo, gue awalnya mencoba untuk memastikan dulu semua alat-alatnya kita. Gak ada. Fatar kok yang di gue putus-putus ya Tar ya? Udah nih mau coba dicek kembali. Udah nyala kok. Ya udah, tapi putus-putus coba dipastiin dulu Tar gitu loh. Coba dicek ulang lagi, double check lagi deh Tar gitu. Takut terjadi apa-apa nantinya Tar. Oke, di sini sekarang udah sih. Oke mau coba pindah posisi bersih. Ada. Oke, yuk di gua udah dengar sih gitu, tapi coba double check lagi aja Tar. Takut kenapa-napa nantinya Tar. Ya udah, gue langsung aja terus sekarang. Gue takutnya nanti cowok lo keburu sibuk atau apa, karena bentar lagi jamnya makan siang beres kan? Iya. Ya, Oke, ya udah. Tanya baik-baik, kita akan ngeliat dari sini ya. Setelah Tasya turun dari mobil, gue dan Komo memang sempat berdiskusi di situ. Setiap perubahan itu pasti berasa gitu. Pasti perubahan berasa. yang baik atau perubahan yang nggak baik gitu loh ya kan gitu. Tapi ya untuk menyikapi perubahan itu biar tidak menjadi suatu perubahan yang nggak baik buat hubungan, ya emang harus disikapi dengan cepat gitu ya kan. Tapi untuk menyikapi perubahan itu pun juga harus dilakukan dengan cara yang baik gitu loh. Ya sebenarnya sih kita juga nggak tahu kan masalah dari cowoknya apa. Tapi kalau gue pribadi untuk ke arah selingkuh sih kayaknya nggak mungkin sih. Oke, ya. 4 tahun 10 bulan mereka nggak ada masalah Dan dia gitu. juga baru 2 bulan. Oke, dia ketemu security di sini. Oke, yuk dia nanya sama security di situ Tar, bisa diarahin alat penyadap suara ke sana Tar. Leo. Iya. Leo yang mana? Bagian marketing. Leo bagian marketing. Iya. Oh, Mas Leo yang itu iya. Kayaknya baru makan siang deh, Pak. Mbak kasih itu aja, cari tukang mie ayam. Biasanya dia makan di situ. Ada di situ. Iya, Makasih ya Pak ya. Iya, silakan. Satpamnya bilang kalau si cowoknya itu lagi makan siang di sebelah. Oh, itu Oh makanya ini yang dia. seberang ya? Ini yang ada toko-toko ini kan nih? Tar, ini audio gue putus-putus, coba double check Tar. Iya parah banget sih audionya hari ini. Oke, dia makan bakmi di mana? Itu cowoknya kan tuh. Dia nggak ada, Oke, Pak. Fatar. Arahin ke klien kita sama target di situ Tar, monitor Tar. Kamu Tasya ngapain di sini? Aku mau nanya ini cewek siapa? Ya, Sobi partner kerja aku. Kamu kenapa marah-marah datang? Yakin partner kerja sedekat kayak gini? Ya, aku lagi makan siang. Ya tapi jadi pertanyaan gua, kenapa dia nggak bisa ngabarin ceweknya sedangkan dia Nah, lagi itu asik-asik dia. sama cewek lain di sini gitu loh. Ya gue nggak mau mikirin tentang si cewek lain inilah ya. Cuma maksud gue di sini adalah sesusah apa sih lo angkat telepon, lo bilang sekarang lo lagi break, lo ngobrol sedikit sama cewek lo. Kamu ngapain datang marah-marah? Ya aku mau nanya, kamu kemana aja? Aku kerja. Kau mikir nggak 5 tahun anniversary kita kemarin kamu kemana? Kamu sama sekali nggak ngucapin aku. Hari itu aku liburan banyak banget. Kamu kok bentak aku seperti itu sih? Kau mikir deh kamu tiba-tiba ngilang gitu. Kamu Aku nggak ciptakan ngilang. aku juga dong. Aku lagi kerja. Dia pasti kecewa, dia pasti marah gitu loh. Cowoknya nggak bisa untuk menyempatkan waktu sedikit pun untuk ngabarin dia, tapi ternyata cowoknya lagi asik makan siang sama cewek lain. Ya tapi ini cewek siapa sih mau dia sampai Tapi jangan nuduh dia selingkuh dulu, gitu loh. Tanya baik-baik dulu. Begitu dia ngedenger Tasya datang langsung nuduh ini itu, ya Leo juga nggak bisa terima. Kamu kok seperti ini sih? Ya, Anak kamu kecil. ya. Marah-marah. Ini bukan tempatnya. Sekarang ini Mending kamu pulang. Aku mau nanya, aku masih penting gak sih buat kamu? Ini kamu pulang. Besok Leo, kita kantor lagi. Leo. Udah mending kamu pulang aja. Oke, yang lain tetap standby di situ Tar, yang lain tetap standby di sana Tar. Nggak, tadi kan cowoknya bilang kalau dia lagi sibuk banget, ya mungkin emang dia lagi sibuk Enggak, banget itu gitu loh. fix dia ngambek sama klien kita karena ditanya-tanya. Sini. Aduh, ya ampun, iya.
okay, it's okay. Mengapa Kita bantu lagi. Ayo. Kamu pulang aja. Halusnya perasaanku, kau goreskan pasangan yang baik untukku. Oke, yang lain tetap standby di situ, Tar. Yang lain tetap standby di sana, Tar. Nggak, tadi kan cowoknya bilang kalau dia lagi sibuk banget. Ya mungkin emang dia lagi sibuk Enggak, banget itu gitu, fix dia ngambek sama klien kita karena kita yang tanya sini. Aduh, ya ampun, iya, it's okay. Mengapa Kita bantu lagi. Ayo. Kamu pulang aja. Halusnya perasaanku. Ya kalian sendiri kan tuh kayak gitu, terus Ya, gimana tapi, dong? Nggak, oke, nggak, dari apa jawaban dari cowoknya lo, gue juga nggak terima dengan jawabannya dia gitu loh. Tapi tadi yang kita nasihatin ke lo adalah apa? Lo omongin ini baik-baik, tanya ini baik-baik. Tapi tadi lo udah langsung menuduh dia kalau dia selingkuh dengan cewek itu. Itu yang bikinnya masa ini jadi makin kemana-mana. Gimana ya kak, aku tuh udah kesal banget pas ngeliat tadi. Ternyata dia berdua-dua kayak gitu sama cewek tuh mana deket banget. Gini loh, ini kan memang lagi jamnya makan siang dan kita juga nggak tahu statusnya dia sama cewek itu sahabatan kah, teman kantor atau apa. Nggak, maksud gue kenapa lu nggak mencoba untuk menenangkan diri lu dulu gitu. Kalau lu pengen untuk menyelesaikan masalah, halunya pun juga harus dalam keadaan yang masalah gitu loh. Tapi perasaan kita ya mencoba untuk menenangkan Tasya. Ya udah, lakukan yang terbaik dari apa yang lu bisa. Oke, ya monitor Ti. Lihat cowoknya malah cabut ya naik mobil keluar kantor. Oke, enggak, dia cabut sama siapa? Enggak, tadi dia bilang sama lu apa? Dia lagi sibuk ngurusin kerjanya dia kan? Oke, coba bisa dilihat nggak dia cabut naik apa tuh sama siapa? Sama siapa? Ini mobilnya bener nggak sih sama cewek yang tadi sih? Ya kak, itu Oke, bener kak. Fatar, monitor. Suami. Itu ya kak, bener. Oke, Fatar, lu lihat mobil hitam keluar dari kantor itu enggak? Ini kita. Oke, dia keluar, Pak, ikutin Pak. Ikutin mobil hitam. Fatar, monitor, ikutin mobil hitam, Tar. Jadi akhirnya tim katakan putus langsung aja ngebuntutin mobil dari mereka. Enggak, tadi dia emang bilang sama lu apa? Dia tuh banyak banget kerjaan katanya, tapi kok sekarang Oke, ya udah, enggak, kita nggak tahu apakah emang kerjanya itu lagi di luar kantor atau gimana gitu. Tapi dari apa yang dia omongin tadi, gua ngedengerin dia nuntut sesuatu dari lo, nuntut untuk lo ngertiin tentang apa pekerjaan dia sekarang ini. Nah, lo nya masih bisa ngerti atau lo nggak terima? aku coba ngerti kak, tapi aku nggak bisa dong kalau misalkan dia cuek-cuek terus kayak gini ke aku. Setelah kita ngikutin perjalanan mereka naik mobil, Dan ternyata emang berhenti di sebuah kafe, tempat makan. Oke Pak, dia masuk ke kafe itu Pak, bisa maju lagi aja dikit Pak. Oke. ya tadi kan tadi habis makan siang, sekarang dia ngapain balik lagi ke kafe? Mungkin meeting kali. Fatar, dia masuk ke kafe itu bisa langsung disiapin nggak Tar? Oke, parkir depan ini aja Pak, parkir depan sini aja. Ya ini cuma kayak restoran biasa dan tempatnya juga terbuka banget. Kayaknya nggak mungkin banget deh kalau emang mereka datang ke sana buat tujuan meeting. Sama Ya, klien tempat kita. meeting itu kan emang bisa di mana aja ya. Iya, Penting nggak? apa yang diobrolin itu gitu, bukan soal tempatnya tapi apa yang Nggak, maksud diobrolin. gue gitu. ini juga bukan tempat buat meeting sebagaimana biasanya, ngerti gak sih? Kayak tempatnya tuh terbuka. Ya udah, makanya Kita kita akan berdua lihat doang, aja. Pak. Kita nggak coba untuk masin itu gitu loh. Tapi emang dugaan kita terhadap apa yang dia lakuin ini emang banyak gitu ya kan. Tapi ke pasiennya ya udah kita tunggu, kita lihat. Sampai akhirnya di situ gue, Komo dan tim katakan putus memutuskan ya udah kita akan tetap mencoba menyadap pembicaraan mereka dan kita akan pantau dari jauh. Oh iya, makasih ya. Kamu udah bantu aku. Ya, nggak apa-apa, salin kak. Oh iya, kamu udah baik, cantik. Ya, Aku bisa beruntung aja. banget kenal sama kamu. Bisa aja, gombal. Ya emang kedengaran dia muji si cewek ini, tapi maksudnya dia memuji si cewek ini ya itu luas Concita gitu. Ya enggak juga, cuma kan dia tetap harus tahu batasan teman kerja, batasan teman di luar kerjaan. Karena kalau menurut gue, caranya dia muji cewek ini lagi makan berduaan di kafe itu ya nggak seharusnya aja. Ya, berarti bener kan kak? Sekarang udah jelas kalau dia tuh selingkuh. Itu cewek dia kak. Lu belum bisa untuk masing kok dia emang selingkuh gitu loh. Udah. Dia emang memuji si cewek ini, tapi maksud pujiannya dia ke cewek ini itu emang ya bisa punya maksud macam-macam gitu Lo loh. mau nggak coba chat dia sekarang? Fatar, audionya mana Fatar? Kak, ini Audionya kenapa sih? putus-putus. Udah nggak kedengeran lagi. Gue nggak ngerti kenapa
kenapa tiba-tiba alat penyadap kita dari pagi yang memang udah bermasalah, udah putus-putus, semakin parah kondisinya, gengs. Tar, ini audionya nggak ada loh. Itu nggak bisa denger apa-apa loh. Kan nggak ada suaranya. Audionya nggak bisa loh. Tar, gue nggak bisa. Ini tuh punya gue juga mati, Tar. Nggak bisa audio. Dan pada saat gua turun itu, Tasya nekat keluar dari mobil dan niatnya pengen untuk ngelabrak Leo. Dan setelah dia sembarangan buka pintu mobil, tiba-tiba aja dia Itu dia kenapa? Hei! Kejar Bantu ini dulu. Masukin mobil ini. Dianya langsung gua angkat, langsung masuk ke dalam mobil dan gua langsung nyetir mobil pada situ dan gua bilang sama tim yang lain tetap di sini buat cari informasi tentang si Leo sama Sofi. Ini aja, lu tetap di sini aja, gua ke rumah sakit, oke? Lu tadi ngapain sih? Gila, gua kan cuma Ya lu ngapain kabur tadi gitu loh. Udah Gua ke rumah sakit, yuk. banget. Tapi kalau lo kenapa-napa itu kan salahnya Dia parah enggak? Ya sekarang mana yang sakit? Gua nggak tahu yang mana yang sakit banget, Kak. Kalau sampai klien kita kenapa-napa, ya ini akan jadi permasalahan juga buat tim katakan putus. Kita pasti akan tanggung jawab. Makanya sekarang Kita langsung bawa dia ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama dan gue bilang sama tim, ini akan kita lanjutkan besok. Guys, hari ini kita sudah ada di kafe dan kita udah barengan sama Tasya. awalnya gue sama Komo jujur masih khawatir banget. Enggak, tapi sebelum itu gue nggak yakin kalau lu udah baik aja gitu loh. Lu habis ketabrak motor dan sekarang lu bilang lu masih, ya lu udah baik-baik aja gitu loh. Gimana ceritanya? Ya kemarin udah diurut sih Kak, cuma kayak agak kesleo dikit aja. Itu yakin, lu cuma ke tukang urut aja, nggak ke dokter. Tapi lu bisa ngejamin kalau emang lu udah nggak apa-apa dan siap untuk kembali lagi mencari tahu tentang apa yang dilakukan sama cowoknya lu. Ya Kak. Nah ini ngomong-ngomong kemarin lu sempet sakit, keseleo segala macam, cowok lo tahu atau enggak? Ya aku sih udah sempet ngasih tahu kan. Terus responnya dia? Ya biasa aja nggak ada respon, cuma sempet dibaca WhatsApp aku udah nggak dibalas. Cuma diri doang? Cuma di read doang sama dia. Dan ya gue akhirnya bilang sama Tasya, coba untuk lu hubungin lagi. Coba sekarang telepon lagi deh. Coba telepon lagi sekarang, siapa tahu ada. Ini orang kedutaan nih susah banget dah. Udah lo urusin aja dulu, nggak apa-apa sih. Nggak apa. Sekarang udah nggak aktif. Gue kesel banget sih gengs, kayak lo tuh sama sekali nggak bertanggung jawab sama hubungan lo ya. Cowoknya nih kayak cari-cari kesalahan gitu loh. Dia kayak sengaja pengen bikin salah supaya ujung-ujungnya dia bisa putus sama Tasya. Ya, Kayak dia nyari-nyari problem sendiri gitu, nggak jelas banget. Sebelum ini pernah nggak sih handphonenya nggak aktif kayak Gak gini pernah dan sama sekali loh Kak. Dia meskipun tuh selalu, dia- walaupun dia sibuk apapun ya, kalau Iya. misalkan ada telepon masuk dari aku atau WhatsApp dari aku tuh pasti selalu diangkat atau dibalas. Oke, berarti lo tetap nggak bisa nge-track dia di mana nih sekarang? Gue tanya, lo pacaran 5 tahun, lo tahu nggak password dari social media dia? Aku tahu password Instagram dia. Instagram tahu. dia. Coba lo login sekarang, lo cari tahu, mungkin ada Instastory atau ada apa yang bisa lo lihat. Tasya masuk ke login Instagramnya si Leo dan dari Instagram itu Lihat deh. Apa? Dia lagi karaokean sama cewek, Kak. Lo tau dari mana? Bentar gue lihat. Kok enggak? Kak, ini si cewek yang kemarin di kantor dia mau. Iya, cewek yang kemarin itu, Kak. Dia nge-tag si Leo dalam video, tapi yang nge-post video itu si cewek yang kemarin. Siapa namanya? Sofi, Kak. Begitu kita cek lagi, ternyata video itu baru aja diambil sekitar ya 20 menitan yang lalu. Yang artinya kemungkinan besar mereka masih ada di tempat itu. Oke, tar. Tahu alamat ini nggak, Tar? Tuh, alamat ini di mana? Jauh nggak dari sini kira-kira? Iya. Ini kira di mana nih alamat? Tadi udah ini? 20 Kalau menitan kita- soal postingnya. Dan pada saat kita mencoba untuk ngelihat di mana lokasinya, kita pun juga tahu di mana lokasi itu dan gue bilang sama tim, kita langsung ke tempat karaokean itu. Enggak, oke ya udah kita udah tahu kita kalau sekarang ternyata dia lagi ada di karaokean itu, tapi ya pasti dia punya alasannya. Ya dong, alasan kenapa dia dia ada, di karaokean klien itu. yang baik itu Sofi loh, Mo. Cewek yang emang dicurigain sama klien kita. Gimana? Udah gitu, dia karaoke bisa, ngabarin aku nggak bisa kan? Banget tuh cowok.
udah enggak. Makanya gitu loh. Ini kan emang semua yang dilakukan sama cowoknya lu emang kelihatannya salah gitu loh. Emang kelihatannya semuanya salah. Dia nggak ngabarin lu, anniversary dia pun juga nggak ada ngasih tahu lu. Dan sekarang hilang kabar dan malah pergi kalau karena sama cewek gitu loh. Tapi gitu loh, lu belum tahu jawaban pastinya gitu loh. Ngerti nggak maksud gua? Oke, Kak. Dan pada saat kita sampai di tempat karaoke itu, kita nggak lihat ada mobil Leo di sini. Oke. Kalau itu mobil yang kemarin kan? Nah, ini. Oke, yuk langsung masuk aja deh. Oke, yuk. Bentar, udah tahan dulu. Tahan. Yang mana? Tunggu. Udah tahu dia emang ada di sini atau gimana? Udah lu pastiin atau belum? Gua enggak tahu nih di mana tempatnya. Cuma kayaknya mobil. Oke, Mbak, sorry banget gitu loh. Kita rame-rame di sini. Kita dari Trans TV, dari Kata Kamu Putus nantinya buat perizinan bablas segala macam nanti kita akan urus gitu. Tapi di sini kita lagi nyari orang. Kita lagi nyari orang atas nama siapa nama cowoknya lu? Leo atau apa? Leo atau kalau enggak si tunggu. Tunggu. Lu udah mau nyari Leo, Kak? Iya, gua tahu lu lagi nyari Leo. Tunggu dulu, lu kan nggak tahu juga dia ada di ruangan yang mana. Kita nggak tahu dia di rumah mana gitu loh. Dan dia bahkan naik ke lantai 2, dia teriak-teriak, dia nyariin Leo karena dia juga nggak tahu Leo ada di ruangan yang mana. Dia bikin keributan di sana. Ya, bentar. Ya, kita tunggu, dengerin gua. Oke. Dengerin gua. Ini tempat orang. Lu harus tahan emosinya lu. Kita nggak tahu dia ada di room yang mana. Tapi kita udah bisa mastiin dia ada di tempat ini. Udah, lu tenang dulu. Dan pada saat itu Fatal pun ngasih tau sama gua kalau dia udah tahu di mana roomnya Leo. Kak, aku nggak bisa tenang dong, Kak. Aku lihat cowok aku sama cewek lain di sini. Gitu, kita nggak tahu dia ada di mana. Di mana? Ruangannya mana? Tunggu. Bagus ya kamu ya kayak gini. Pasangan yang baik untukku. Kak, aku nggak bisa tenang dong, Kak. Aku lihat cowok aku sama cewek lain di sini. Gitu, kita nggak tahu dia ada di mana. Di mana? Ruangannya mana? Tunggu. Bagus ya kamu ya kayak gini. Saya bisa putusin. Udah ya, saya sama kamu. Gue gak mau putus sama lo. Tasya nggak bisa untuk nahan emosi yang dia lagi. Tasya. Udah. Jelasin lagi. Tasya. Oke, enggak, bentar. Oke, enggak, udah. Tasya. Biarin aja dia dulu, biarin dia sendiri. Bang, gue sayang sama dia. Oke, kalau lu sayang sama dia, lu nggak akan ngebohongin dia dan lu nggak akan hilang dari dia. Bisa gue jelasin semuanya. Oke, dan lu sibuk sama cewek. Bisa gue jelasin. Itu Dan teman kerja gue. Dia minta tolong sama kita kalau Tasya bisa aku jelasin. Aku sayang sama kamu. dia terus berusaha untuk mengejar Tasya sampai keluar, tapi di situ gue mencoba lagi untuk menahan dia. Aku mau putus sama kamu. Tasya langsung cabut dari situ. Leo ngejar, gua nahan. Udah, biarin aja, Conchita. Oke, lu tahu nggak kenapa dia kayak gitu sama lu? Karena lu udah ngebohongin dia udah percaya sama lu. Dia udah sayang. Terus kenapa? Nggak ngebohongin gimana? Lu sekarang lagi sibuk karaoke di sini. Lu nggak bisa untuk ngobongin dia. Lu nggak ada ngabarin dia. Nggak ngebohongin gimana? Berarti lu udah menyanyiakan hubungan lu yang 5 tahun ini sama dia. Enggak, Kak. Aku udah mau pulang aja. Aku lagi mau sendiri, Kak. Iya, cuma seenggaknya kita yang nganterin lo deh. Gak usah, Kak. Makasih banget aku buat tim kita. Tapi gue juga khawatir sekarang sama lo. Kan gue gak tahu lo pulang kemana. Aku lagi mau sendiri ya, Kak ya. Makasih ya, Kak. You touch these tired eyes of mine. Apa yang lu bilang kalau ini sahabat? Apa maksudnya? Lu udah ketahuan, brother. Apa maksudnya gitu? Sekarang lu lagi barengan sama cewek di situ. Dan ceweknya lu aja, itu ngehubungin lu nggak bisa. Ini bisa gue jelasin semuanya. Ya apa yang mau lu jelasin? Gue panggil Sofi.
Dia udah panggil Lu masa nggak jelasin aja pacaran sama cewek? Lu nggak bisa jelasin sendiri apa? Dia butuh temennya yang merupakan seorang perempuan buat menjabarkan alasannya dia. Itu sangat-sangat sulit menurut gue. Sini udah cepetan. Oke, yuk, sorry, ini gue jelasin cepet aja sama kalian berdua. Kalau kita dari tim Kota Putus Trans TV dan kita lagi ngebantuin cewek yang udah dibohongin sama cowok ini. Oke, dan sekarang lu mau ngejelasin apa sama kita? Enggak gini, sebenarnya ini salah paham. Salah paham dan Salah paham gimana? Udah status kalian berdua. Dengerin gue dulu. Jadi gue emang pure cuma temenan aja. Dia punya planning. Gue udah lama ingetin dia. Gue bilang nggak sampai selama ini. Dia cuma mau ngetes doang. Planning apa? Nggak, lo nggak usah muter-muter. Enggak. Sekarang gue juga sebel sama lo. Lo bilang planning lo apa? Gue dulu mau jelasin dulu. Ya makanya lo nggak usah muter-muter. Nggak, sekarang lu diem deh. Nggak, sekarang lu diem. Gue butuh dia ngejelasin. Sekarang lu yang jelasin sama kita. Sebenarnya ini jauh-jauh hari gue persiapin buat Tasya. Apaan yang lu siapin buat Tasya? Surprise! Gue pengen ngelamar dia. Itu maksud lu? Surprise itu dalam rangka apa sih? Buat apa? Lo kalau mau ngelamar ya ngelamar. Lo nggak bikin surprise. Gue ngetes dia. Tau nggak? Lo kebayang nggak gue keselnya kayak gimana? Ini hubungan serius lo. Lu ngetes sebuah cinta yang udah 5 tahun lu jalani. Apa tujuannya lu untuk lu berperilaku seperti ini sama dia? Untuk lu jadi hilang-hilangan sama dia dan lu nggak ngasih anniversary hubungan ke 5 tahun sama dia? Gue pengen tahu dia sayang sama gue apa enggak. Dia takut kehilangan gue atau enggak. Makanya gue lakuin ini semuanya buat dia. Tapi cara lu salah. Cara lu salah nggak kayak Iya, gue minta maaf, Bang. Ngetes cewek. Cara lu salah gitu loh. Dia udah sakit hati banget sama lu. Dia juga berharap banyak sama lu gitu loh. Dia cerita sama kita hubungan lu sama dia udah 5 tahun berada. Dan Iya. dia berharap banget sama lu. Ini hal yang Dan terbodoh sorry yang pernah banget gue gitu loh. lakuin. Gua nggak tahu apa tujuan lu di sini, tapi ya rencana kalian berdua ada rencana yang bikin semuanya jadi berantakan gitu loh. Kamu akhirnya berhasil yakinin Leo bahwa apa yang lo lakukan itu salah. Nggak seharusnya lo ngejalanin hubungan dengan cara seperti ini. Lu tahu sekarang lu makin tahu gitu loh gimana sayangnya dia sama lu, dan lu juga udah tahu gimana dia sakit hati sama lu. Nah sekarang lu gimana maunya lu? Gue minta tolong. Sama apa? Minta tolong sama tim ini, Bang. Buat apa? Lo sekarang minta tolong sama kita. Lo minta tolong supaya lo bisa balikan sama cewek lo. Cewek lo dari tadi ya, dari kemarin cewek yang udah sayang sama lo. Patah. Dia tuh udah sayang sama lo, sekarang lo minta Please, tolong. Bang. Iya, Aja dari udah. kemarin. Kita tahu dia salah, tapi di sini gue pengen mastiin dulu hubungan kalian berdua ini seperti apa dan sedekat apa. Sumpah ini salah paham banget. Ini nggak. Ya gue udah tahu salah paham, gue cuma mastiin doang. Kita teman kerja aja. Gue cuma nanya dari awal atau pacar dia? Temen dia. Teman. Gue cuma bantu dia. Gue cuma bantu dia dari awal. Oke, udah. Gue cuma bantu dia dari awal. Oke, ya udah. Berarti lo emang gak punya hubungan apa-apa sama dia. Kalau emang bener masih sayang, masih cinta sama pacar lo, jangan pernah lo sok muji-muji dia lagi, ngerti gak lo? Lo tuh salah caranya kayak gini. Sekarang lo cari dia di mana, lo ngomong sama dia, gue gak mau tahu gimana caranya, lo ajak ketemuan, ya? Iya. Lo ngomong ya sejujur-jujur sama dia. Oke, ya udah sekarang biar kita mencoba untuk memfasilitasi itu. Oke? Kita akan mencoba untuk memfasilitasi untuk lu bisa ketemuan sama dia, tapi semuanya balik lagi ke lu nanti. Iya, Bang. Thank you, Oke. Ya udah lu ngobrol sama tim kita yang di situ dulu. Ya. Yang jelas di sini kita akan berusaha semaksimal mungkin dulu menemukan jalan keluar dan juga titik terang dari permasalahannya Tasya sama Leo. I still feel when I never got up. I stay here. Gengs, di hari pengintaian terakhir ini, tim Petakan Putus punya kesempatan buat mempertemukan klien kita Tasya sama Leo. Oke, yuk duduk sini aja. Oke, yuk. Duduk aja dulu. Ya, jadi gini, gue dapat kabar dari kru dari tim Kata Putus karena tim bilang kalau tadinya lu nggak mau untuk datang ke tempat ini gitu lah. Ya, lu menganggap kalau ya semuanya udah ya game over gitu lah. Tapi gue pengen untuk mendengar langsung gitu loh. Sebenarnya apa alasannya lu yang bilang kalau ya udah gue nggak mau datang lagi ke tempat ini dan gue udah pengen untuk ngelupain semuanya. Ya, cuma udah kayaknya udah nggak ada yang penting lagi sih buat aku gitu ya kak. Kayaknya ya udah aja lah. Dari yang gue lihat sih Tasya udah sedikit lebih tenang ya gengs ya. Dia udah nggak terlalu emosi lagi. Sekarang lu masih dalam keadaan marah atau gimana? Ya kecewa aja pas aku tahu yang kemarin kayak gitu. Oke, terus menurut lu dari kecewanya lu itu, lu emang udah yakin banget dengan keputusannya lu kemarin kalau lu emang mau putus sama dia? Udah yakin banget lah kak. Udah kayaknya udah nggak perlu ada lagi
yang harus diperbaiki lagi udah nggak ada kayaknya. Berarti lo udah siap untuk menghilangkan 5 tahun kenangan lu barengan sama dia gitu loh, kenangan bahagianya lu sama dia, gimana indahnya cintanya lu sama dia gitu. Ya awalnya sih aku mikir siap nggak siap ya, cuma mau gimana lagi, ya udah terlanjur juga kak, aku juga udah sakit hati. Ya, makanya di sini kan gue bilang sama lo, kita minta untuk lo memberikan sedikit banget kesempatan untuk seenggaknya dengerin dia dulu. Ya kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa. Ya yang penting ya coba buat ngobrol dulu baik-baik. Ya seenggaknya lo juga menyelesaikan masa ini dengan cara yang baik-baik, tidak Iya, kita nggak memaksakan lo untuk ambil keputusan apapun, keputusan sepenuhnya jadi milik lo. Kita cuma merasa ini penyelesaian terbaik yang bisa kita rasakan. Dia ngerti dengan apa yang gue bilang, dan saya itu udah kita panggil Leo dan juga Sofi. Tapi pada saat kita panggil Leo dan Sofi dan Tasya ngelihat, Ngapain sih? Pasangan yang baik untukku. Ngapain sih? Ih, apaan? Lepas gak lepas? Udah, gue gak mau denger lagi penjelasan lo. Udah lah, apaan sih lo? Siapa sih? Enggak kak, kenapa harus ada dia sih? dia langsung marah lagi. Dia langsung bilang sama Sofi, lo adalah perempuan perebut cowok orang. Sini. Oke, yuk. Maksud gue dan kamu baik. Tadi kita udah nyampein sama lo, kita merasa ini penyelesaian terbaik buat lo, dan lo bilang lo mau kasih kesempatan, dan lo bilang lo mau dengerin. Aku udah nggak mau ngomong lagi sama dia, udah nggak mau. Oke enggak, tapi kan makanya kan tadi gua udah ngasih tahu ke lo gitu loh. juga Apapun bilang, itu pendapatnya lu terserah lu, tapi seenggaknya kasih gini. dia sedikit kesempatan Sorry, dulu sorry. untuk ngejelasin semuanya. Sorry sebelumnya, sorry banget. Oke. Gue Sofi. Gue bener-bener pure nggak ada apa-apa sama Leo. Gue bener-bener teman Basi, kerja tau Leo. nggak? Nggak, serius, lu dengerin gue dulu tolong. Gue temennya Leo, teman kerjanya Leo. Gue cuma bantu dia. Tasya nggak percaya gitu. Kita pun juga mencoba untuk ngasih tahu itu kalau emang itu adalah kebenarannya, tapi Tasya nggak percaya pada kita. Serius, gue nggak percaya sama sekali. Nggak serius, lu juga, lu nggak Gue lihat mata kepala gue lo kemarin jalan terus sama. Itu sengaja. Kamera aja deh, kamera mana? Kamera mungkin ini bisa untuk ngebantuin lu. Dan beruntung banget, salah satu dari kameramen kita masih punya rekaman di tempat karaoke kemarin, yang mana isinya adalah Salah paham. status kalian berdua. Dengerin gue dulu. Jadi gue emang pure cuma temenan aja. Dia punya planning, gue udah lama ingetin dia. Oke. Sebenarnya Sekarang lu yang jelasin sama kita. sebenarnya ini jauh-jauh hari gue persiapin buat Tasya. Apaan yang lu siapin buat Tasya? Surprise! Gue pengen lamar dia. Lu bikin surprise tuh dalam rangka apa sih? Buat apa? Lo kalau mau ngelamar ya ngelamar, lo nggak bikin surprise. Gue ngetes dia. Ya, lo udah denger kan sekarang? Udah tahu kan? Nah ini bukti dari tim Katakan Putus. Ini upaya kita buat nunjukin juga sama lo kalau ya status mereka emang cuma temenan aja. Dan dari obrolan itu baru Tasya mulai ngelunak. Dan Leo baru mulai masuk buat ngobrol sama Tasya. Nah gimana ya kak? Dia bilang mau ngetes kan, mau ngetes aku. Dia tuh kelewatan ngetesnya kayak gitu tuh. Aku minta maaf. Aku berlebihan. Aku mohon sama kamu. Please, maafin aku. Nggak selesai kayak gitu Iya. kemarin. Kamu ini kesalahan besar buat aku. Aku mohon sama kamu, please. Boleh nggak aku pengen ngomong sama kamu sebentar? Gue yakin masih ada cinta di antara mereka berdua. 5 tahun itu waktu yang lama, Gengs. Kita kasih dia ruang dan kita kasih mereka kesempatan buat bicara berdua di dalam kafe. Tasya, please, aku mohon. Dengerin penjelasan aku yang sekarang. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku pengen kita kembali lagi seperti dulu. Kasih aku kesempatan untuk yang kedua kalinya. Awalnya sih emang dia masih nggak percaya dan dia masih dalam keadaan emosi gitu. Tapi pada saat lihat video tadi emang ada emosi yang berubah dari dia gitu lah. Kita berharap aja, ya gue nggak tahu semuanya balik lagi ke dia. Tapi kita berharap ada sesuatu yang baik yang terjadi di sini gitu loh guys. Aku tahu, aku kemarin salah. Tapi aku mohon. Itu aku lakuin semua hanya untuk kamu. Aku sayang sama kamu. Please maafin aku.
tar yang udah kita siapin tadi gimana? Udah ini semua ya. Itu jadi gue yang deg-degan, enggak, ini masalahnya hubungannya lebih serius cuma sekedar pacaran. Itu dia gitu loh, dan gue berharap aja gitu loh si cowoknya ini berhasil untuk ngeyakinin gitu loh, berhasil untuk ngeyakinin dan berhasil juga untuk minta maaf sama dia gitu, karena emang ternyata dia punya niat yang emang sangat baik untuk mereka berdua gitu loh. Mau kamu sekarang apa? Kita kembali lagi seperti dulu. Aku sayang sama kamu. Will you marry me? Ya. Dan ini adalah ending yang bagus gitu loh, akhir yang bagus gitu. Dan kita berhasil untuk menyatukan dua orang yang lagi mengalami sebuah Dan ya kesalahan cowoknya juga emang wrong timing atau wrong situation aja sih. Nah, ya I know that gitu ya kan. Dan ya berarti di sini ya kembali lagi terulang gitu loh, gengs, kalau cinta mengalahkan segalanya.